Lagi-lagi Pak Erick Thohir bikin surprise, kejutan yang bikin seneng guys. 3 orang main kemarin diumumkan di press conference yang sedang dikebut naturalisasinya untuk persiapan menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti. Mau tahu nama-namanya siapa aja sebelum kita lanjut? Kejutan demi kejutan ya. Timnas Indonesia dan untuk Timnas Indonesia nih terlalu ramai ya guys. Pemain-pemain naturalisasi gabung dengan Timnas Indonesia nih. Karena gue telat infonya, tapi langsung aja. Padahal tinggal 1 bulan guys untuk Indonesia menghadapi tim yang terdekat mereka lawan. Adalah Dean James, umur 24 tahun, posisi bek kiri. Masih muda. 9,56 miliar rupiah. 9,5. Udah nggak asing lagi. Emil Audero, 24 tahun, posisi penjaga gawang. Market value-nya 86,91 miliar rupiah. Penjaga gawang pun ada ya? Senior nih, posisinya gelandang bertahan. Joey Pelupesi berusia 31 tahun. Market value-nya ini berusia sedikit. 21 miliar rupiah. Dengan adanya tambahan 3 pemain ini, kompetisi di timnas kita semakin ketat guys. Dan James akan bersaing dengan Saint Patinama dan Calvin Verdong. Lalu Emil Audero head to head dengan Martin Paz dan Hernando, mungkin juga dengan Nadeo. Sedangkan Joey Pelupesi akan berkompetisi dengan Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan tentu saja Tom Haye. Gue sih happy karena kompetisi ini bikin mereka akan nge-push to the limit untuk menunjukin kemampuan terbaik dari mereka. Betul lah. Gimana guys tentang additional 3 pemain kita ini? Komentarnya sikat. Kalau saya lihat ada beberapa orang sudah ya pemain yang telah dinaturalisasi seperti Eliano Meshilgas ya. Lepas tu 3 orang nih lagi yang akan memperkuatkan timnas Indonesia. Sungguh pun dalam tempo 1 bulan lagi yang bakal akan mereka tempuhi. Yang terdekat ini adalah menghadapi Bahrain dan juga Australia ya. Dan ini merupakan satu kekuatan untuk timnas Indonesia bagi menghadapi tim lawan. Indonesia saya lihat mereka betul-betul bukan kaleng-kaleng. Mereka bersungguh-sungguh untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Sungguh pun sekarang ini yang kita lihat memang sudah solid. Tetapi dengan penampilan ataupun dengan adanya lagi penambahan baru untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah pasti akan ada persaingan di situ. Nah, jadi dengan persaingan inilah semua pemain dapat menampilkan ataupun menunjukkan kemampuan mereka yang sehabis baiklah. Nah, sebab kalau tidak melakukan yang terbaik memang tidak ada chance main lah begitu. Jadi bila ada ramai pemain-pemain untuk timnas Indonesia ini, kalau dikira guys, Martin Paz tuh sudah solid. Ada 2 sudah perlawanan yang dia mendapat man of the match. Ini pun ada juga ya kiper yang akan ditambah untuk timnas Indonesia. Berarti di sini untuk penampilan timnas Indonesia menghadapi menghadapi Bahrain dan juga Australia. Nah, yang terdekat untuk bulan Maret nih Australia dan juga Bahrain. Nah, inilah yang akan mereka tempuhi. Ketika menghadapi Australia, seri pada masa itu. Jadi pada ketika itu yang saya lihat penampilan Martin Paz memang cukup solid guys. Man of the match, tembakan-tembakan kencang yang dilakukan oleh pemain Australia dapat dia hadapi, dapat dia selamatkan. Itu memang cukup cantik dan juga cukup memberi kepuasan kepada para penonton dan juga kepada fans timnas Indonesia. Nah, di sini akan ada lagi tambahan sebagai penjaga gawang. Jadi di sinilah pemain-pemain perlu melakukan yang terbaik. Silap sikit tidak bisa untuk tampil, terutamanya penampilan di masa pertama begitu. Nah, kalau dilihat lagi seperti Meshilgas, Eliano ya, oleh Romeni belum lagi main guys. Lepas itu 3 orang lagi nih. Jadi kalau dilihat daripada jumlah pemain-pemain timnas Indonesia, kebanyakannya daripada pemain keturunan. Jadi adakah pemain lokal berpeluang untuk tampil pada perlawanan yang ada sisa 4 lagi nanti? Kalau saya lihat Rizky Ridho memang ada potensi sebab dia punya cara bermain memang sudah ada chemistry dengan Jay Aegis, begitu juga Marcelino, tetapi yang lain
Kalau tidak melakukan yang terbaik, ini pemain-pemain ini sudah standby nih. Mereka pun pasti akan melakukan yang terbaik untuk penampilan mereka nanti. But we know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. The players. I come from Belgium. I worked in Holland. I know a lot of the players. Also, some Belgian players like Sandy Walsh. So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, sudah mendekati Korea Selatan. Ini pengakuan pelatih timnas Filipina nih. We would like to try to get a good result against them, but we are not a favorite. Indonesia, we have huge respect for them. Indonesia is the big favorite for the game. It will be a packed crowd stadium with fantastic fans, and we will enjoy playing for that public. And it's normal as a coach. We will not play to lose. We will not play to draw. We're gonna try to win. But it will be very difficult for us. I'm looking forward for the next game because you know the Indonesian culture of the crowd, so it'll be a huge game with a lot of fans. And yeah, these games are amazing to play. It's an amazing feeling when a lot of crowd, and we'll see how young boys, new boys handle the pressure, and yeah, it will be looking forward to it. Ini pelatih timnas Filipina melihat Indonesia merupakan tim yang bangkit ya, menjadi kekuatan baru pada Asia. Lihat saja bagaimana timnas Indonesia sekarang ini dalam grup C, urutan yang ketiga guys. Ini bukan kaleng-kaleng, urutan yang ketiga timnas Indonesia. Kalau sebelum Indonesia menang menghadapi Arab Saudi, ketika itu Indonesia betul-betul tercorot di paling bawah. Tetapi setelah Indonesia mencetak 2 jaringan ketika menghadapi Arab Saudi ketika itu, Indonesia naik 3 tangga, urutan yang ketiga. Jadi dalam timnas dalam grup C ini kita dapat melihat bahwa kekuatan untuk timnas Indonesia ini seiring dengan tim-tim gergasi yang ada di Asia. Lihat saja menghadapi Bahrain sehingga Indonesia dicurangi. Di sini kita dapat melihat bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Lepas itu menghadapi Australia bisa imbang. Sedangkan Australia ini adalah langganan Piala Dunia guys. Seterusnya Arab Saudi, ini yang ramai orang kaget. Tidak diduga Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Tidak ada rekod ya ASEAN ini pernah mengalahkan Arab Saudi sebelum ini. Tetapi timnas Indonesia telah berjaya memecahkan telur, memecahkan rekod bahwa Indonesia mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 round yang ketiga ini. Ini bermakna dari segi kekuatan pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah sedia ada sekarang ini pun sudah kelihatan kekuatannya. Sehingga diakui oleh pelatih timnas Filipina. Dia melihat, katanya Indonesia ini merupakan satu tim yang menjadi kekuatan baru di Asia. Asia guys, bukan Asia Tenggara, tetapi Asia. Ini menunjukkan bahwa dengan penambahan pemain-pemain baru lagi ya, saya ada melihat di media sosial ada 3 orang lagi pemain naturalisasi yang bakal akan memperkuatkan timnas Indonesia. Itu pun belum lagi kita melihat penampilan oleh Romini, Mes Hilgers yang tidak berapa dimainkan begitu, ataupun dari segi dia punya penampilan belum maksimal. Eliano begitu juga. Kalau sampai lagi oleh Romini, agak-agak guys, bagaimana penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi Australia dan juga Bahrain nanti. Ini adalah satu kejutan yang bakal akan kita saksikan pada perlawanan yang pasti akan seru nanti. Media Arab Saudi Ar-Riyadiyah menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh 10 pemain yang berkarir di klub-klub Eropa. Dalam laporan terbaru, media tersebut menyatakan kekhawatiran mereka terhadap potensi besar yang dimiliki oleh skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yang zona Asia. Sebelum perlawanan dari daftar tersebut, 10 pemain diantaranya bermain di liga-liga Eropa, termasuk Jay Ijes dari Venezia, Calvin Verdonk, Nathan Chow Aon, dan Justin Hubner.
Kehadiran pemain-pemain yang berpengalaman di liga-liga top Eropa ini membuat media Arab Saudi merasa waspada. Mereka menyadari bahwa timnas Indonesia kini memiliki kekuatan yang berbeda dan lebih kompetitif dibandingkan pertemuan sebelumnya. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah pada Jumat 6 September 2024. Laga ini diharapkan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2020. Bermakna di sini sebelum perlawanan ya, ketika menghadapi Arab Saudi sudah media-media Arab Saudi menduga bahwa perlu berhati-hati dengan pemain-pemain timnas Indonesia pada 10 orang itu. Tapi lihat bagaimana penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi Arab Saudi. Di situ Arab Saudi tidak bisa menembusi pertahanan benteng timnas Indonesia guys, sehingga 2 jaringan dicetak oleh Marcelino. Disitulah kedudukan timnas Indonesia daripada urutan yang paling bawah, dia naik pergi urutan yang ketiga. Jadi itu pemain-pemain yang belum lagi ada Eliano, belum ada lagi pemain-pemain yang seperti Miss Hilgers dimainkan dengan maksimal. Jadi nanti oleh Romeni guys bakal akan tampil untuk perlawanan menghadapi Bahrain dan juga Australia. Ini adalah satu kekuatan baru di Asia. Lihat saja guys bagaimana Pak Erick Thohir ya begitu berusaha untuk membawa pemain-pemain keturunan gabung dengan timnas Indonesia. Sedangkan sudah ada pemain-pemain yang bagi saya sudah solid ya, tetapi bagi Pak Erick Thohir ini belum lagi yang maksimal dia lakukan, sehingga lah ada 3 orang yang terbaru gabung dengan timnas Indonesia, termasuklah penjaga gawang. Kalau kita lihat Martin Paes itu memang sudah solid, dapat mempertahankan benteng daripada tembakan-tembakan kencang daripada Australia kan. Saya ada menyaksikan di Gelora Bung Karno ketika itu, memang cukup solid, dia pun jadi man of the match. Jadi ada juga pemain ataupun penjaga gawang yang dinaturalisasi. Bermakna ini apa guys? Artinya di sini dia mau semua pemain-pemain ini akan menunjukkan satu maksimal lah, semaksimal yang boleh kekuatan mereka. Kalau tidak pasti akan tersisih, karena di sini persaingan semakin ketat ya, karena pemain-pemain yang gabung ini bukan pemain kaleng-kaleng guys, pemain-pemain grade A, pemain yang sudah biasa berlaga di Liga Eropa, berhadapan dengan tim-tim yang besar. Jadi lihat bagaimana perancangan timnas Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia memperkuatkan timnya untuk berpaki 4 laga nih guys. Saya rasa guys untuk musim kali ini Indonesia nih memang banyak penuh kejutan. Lihat sejak kali ini kejutan dalam tempo 1 bulan lagi, belum lagi oleh Romeni dimainkan, ada 3 orang lagi digabungkan ataupun dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Ini bermakna apa? Ini bermakna penampilan timnas Indonesia pada 4 laga sisa ini pasti akan memberi satu kejutan terhadap semua, dan seluruh dunia sekarang ini tertumpu terhadap timnas Indonesia, karena mereka pun terkaget ya guys. Tiba-tiba ada satu tim dari Asia Tenggara, dari Indonesia, tiba-tiba pada awalnya itu mereka hanya berpikir Indonesia, dengan kemunculan Indonesia ketika itu adalah tempat untuk mereka meraih jaringan sebanyak-banyak. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya, Indonesia menjadi ancaman pula pada tim-tim gergasi di grup C itu. Kan kalian pasti akan ingat bagaimana Indonesia diremehkan ketika awal-awal mula Indonesia ketika berada di grup C. Tetapi hari ini, nah lihat pemain-pemain timnas Indonesia bukan kaleng-kaleng. Ini adalah satu pengiktirafan juga daripada pelatih Filipina. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah satu tim kekuatan baru Asia. Rasa-rasa bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini? Pasti kalian pun mempunyai pandangan tersendiri tentang timnas Indonesia saat ini guys. Jadi kita doakan agar Indonesia dapat melakukan yang terbaik dengan pemain-pemain yang baru dinaturalisasi, dengan pemain-pemain yang berbakat, dengan pemain-pemain grade A ini untuk tampil pada laga menghadapi dalam tempo terdekat ini Australia dan juga Bahrain. Kalau Bahrain guys, saya rasa ya memang
sehingga mereka menggunakan wasit ketika itu kan. Jadi semoga penampilan timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang terbaik ditampilkan ini dapat memenangi perlawanan yang akan timnas Indonesia tempuhi ada 1 bulan lagi dari sekarang. Jadi kita se-ASEAN sekarang nih betul-betul ingin melihat Indonesia ini dapat meraih kejayaan, sebab inilah satu-satunya wakil kita dari ASEAN. Ini melambangkan ASEAN juga ya guys, walaupun saat ini Indonesia berjuang tetapi dia secara tidak langsung mengangkat nama ASEAN. Jadi dunia pun melihat ya, dunia sepak bola pun melihat, oh ternyata di ASEAN ada 1 tim yang berasal dari Indonesia yang melaju sampai ke Piala Dunia. Itulah yang kita doakan. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.